Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan singkat Jemaat Yosudipuro pada hari ini, Senin tanggal 6 November 2023. Judul renungan kita pada pagi ini yaitu Hiduplah Selalu Rendah Hati. Sebelum kita dengarkan suara Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kiranya kuasa Roh Kudus boleh mengurapi kami, agar kami dapat memahami, mengerti, dan menghidupkan kebenaran firman Tuhan. Dan pujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hiduplah selalu rendah hati. Kita bisa baca di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, mulai ayat 5 dan ayat 6, firman Tuhan berkata, demikianlah jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kerendahan hati adalah sebuah sifat yang mulia dalam kehidupan seorang Kristen. Di mana ayat ini mengajak kita untuk merenungkan tentang pentingnya memiliki akan kerendahan hati, dan mengapa itu sangat berarti dalam hubungan kita dengan Allah dan sesama. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Petrus menasihatkan kepada umat-umat Tuhan, khususnya sebagai orang-orang muda, agar mereka menurut atau tunduk menurut kepada orang tua. Dan bukan hanya itu, tetapi memberikan akan nasihat kepada kita semua, agar kita selalu merendahkan akan hati kita satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku, dalam dunia yang seringkali mendorong kita untuk berdiri sendiri dan membanggakan prestasi pribadi, kerendahan hati mengajarkan kita untuk menghormati dan mendukung orang lain. Jadi bukan diri kita yang ditonjolkan atau tinggi hati atau ada kesombongan, tetapi hendaklah kita menghormati akan satu dengan yang lain, dan juga tentunya mengasihi akan sesama satu dengan yang lain, menghormati dan mendukung orang lain. Saudara-saudaraku, selanjutnya ini mengatakan bahwa semua orang harus saling tunduk. Ya, kata saling di sini yaitu timbal balik. Saya mengasihi si A juga mengasihi saya. Jadi timbal balik, saling menghargai, saling mengasihi akan satu dengan yang lain, saling tunduk satu dengan yang lain. Ini menunjukkan bahwa kerendahan hati bukanlah kerendahan hati bukanlah sikap yang berlaku terhadap orang-orang tertentu, tetapi harus menjadi bagian dari hubungan kita dengan semua orang. Jadi kita sebagai orang tua, kita juga harus menghargai, mendengarkan akan anak-anak kita. Begitu juga anak-anak harus menghargai, harus mendengarkan nasihat daripada orang tua. Ketika kita bersikap rendah hati, kita tidak mencari keuntungan pribadi. Jadi
bukan untuk keuntungan pribadi pada saat saudara dan saya memiliki akan roh kerendahan hati. Melainkan dikatakan itu adalah kebutuhan orang lain. Dan bersedia untuk melayani mereka, melayani sesama atau melayani satu dengan yang lain. Ingat bahwa sikap sombong dan congkak mencerminkan akan sikap hati yang penuh dengan meninggikan akan diri, dengan hanya memikirkan akan dirinya sendiri dan tidak mengakui ketergantungan kita kepada Allah. Jadi ingat bahwa setan, ya, kenapa dia harus diusir, ya, dari sorga, oleh karena memiliki akan sifat tinggi hati, sifat sombong. Dia mau untuk dihormati, bahkan dia mau supaya dia menjadi orang yang pertama di sorga. Saudara-saudaraku, oleh sebab itu saudara dan saya sebagai orang Kristen, saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan, anggota gereja, biarlah kita memiliki akan roh kerendahan hati, dan biarlah Yesus yang kita tinggikan, sehingga hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan hidup damai sesama satu dengan yang lain, baik di dalam rumah tangga, di dalam gereja, di dalam masyarakat, lingkungan di mana saja kita berada. Nah, saudara-saudaraku, firman Tuhan sekali lagi di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan. Jadi bila mana kita memiliki akan roh kerendahan hati, maka kita akan ditinggikan dan kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Biar renungan kita pada pagi ini boleh memberkati kita, memberkati umat-umat Tuhan di Jemaat Joso dan cabang-cabang. Biarlah kita selalu memiliki akan roh kerendahan hati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.